Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir semester pada mata kuliah Strategic Management Evaluation. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM untuk mengizinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester dengan studi kasus, resume kegiatan pertemuan dari pertemuan 9 ke 15. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pada pertemuan ke-9 kita membahas tentang penguatan keunggulan kompetitif, yaitu di pertemuan ini kita mempelajari bahwa mengapa penting belajar strategi bisnis, yaitu karena sebagai CEO kamu harus bisa membuat keputusan strategis supaya bisnis yang kita jalani yaitu bisa tumbuh dan berkembang dan bertahan dan bersaing pada zaman sekarang ini. Dan yang kedua yang kita pelajari yaitu cara memperkuat keunggulan kompetitif, yaitu dengan diferensiasi, fokus niche, dan keunggulan biaya. Apa itu diferensiasi? Yaitu dengan membedakan produk kita daripada produk pesaing, yaitu dengan membuat suatu yang unik atau layanan istimewa pada produk kita ini. Dan selanjutnya yaitu apa itu fokus atau niche, yaitu spesialisasi pasar atau loyalitas pelanggan dengan membuat produk kita menjadi spesialisasi pada pasar dan membuat sebuah loyalitas kepada pelanggan kita. Maksudnya yaitu ada keunggulan biaya, yaitu adalah membuat sebuah efisiensi dengan pengendalian biaya yang lebih menguntungkan pada perusahaan kita. Maksudnya yang kita pelajari pada pertemuan ini yaitu ada inovasi dan transformasi digital, yaitu dengan menggunakan teknologi agar perusahaan tetap relevan pada zaman saat ini. Dan selanjutnya yaitu ada respon lingkungan, yaitu perusahaan kita harus beradaptasi dengan bisnis dan perubahan pasar dan menjaga keberlanjutan bisnis kita. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 10 kita mempelajari strategi global, yaitu strategi masuk pasar internasional, yaitu dengan ekspor, lisensi, franchise atau joint venture, dan kepemilikan penuh dan aliansi strategis. Adapun strategi untuk bersaing secara global yaitu dengan menggunakan diferensiasi tadi, yaitu dengan membuat sebuah inovasi produk pada perusahaan kita. Dan selanjutnya yaitu dengan menggunakan kepemimpinan biaya dengan membuat produk kita lebih rendah daripada pesaing lainnya, dan menggunakan fokus yaitu segmen, di mana kita mensegmentasikan pelanggan dan perusahaan kita. Selanjutnya yaitu ada analisis pasar global, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT, PESTEL, dan Ipsos Matrix. Implementasinya yaitu adalah dengan membuat yaitu perlu menggunakan organisasi yang adaptif, manajemen risiko yang baik, dan pembelajaran keberlanjutan. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 11 kita mempelajari diversifikasi bisnis. Di pertemuan ini kita membahas tentang jenis diversifikasi, yaitu ada terkait, tidak terkait, dan horizontal atau vertikal. Di mana pada terkait yaitu masih dalam rantai industri yang sama. Yang tidak terkait yaitu masuk ke industri yang berbeda, melakukan diversifikasi dengan melakukan masuk ke industri yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu ada horizontal atau vertikal, yaitu dengan menambah produk baru pada perusahaan kita atau memperkuat rantai pasok dari perusahaan kita itu sendiri.
Nah, cara mengimplementasikannya yaitu dengan menggunakan internal development atau mengakuisisi sebuah perusahaan baru atau dengan join kepada venture. Harapan manajemen untuk diversifikasi ini yaitu dengan menggunakan atur organisasi, alokasi sumber daya, dan sinergi. Contoh sukses yang menggunakan diversifikasi bisnis ini yaitu ada perusahaan Apple, Amazon, dan Indomie. Nah, ini selanjutnya yaitu ada pada pertemuan ke-13 kita mempelajari tentang etika, CSR, dan keberlanjutan. Pada pertemuan ini, etika dan CSR dalam strategi perusahaan supaya bisnis tidak hanya profit tapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Cara mengimplementasikannya yaitu dengan menggunakan rantai pasok yang bertanggung jawab dan dengan menggunakan produksi berkelanjutan dan keterlibatan karyawan dan stakeholder. Adapun program CSR yaitu adalah fokus pada kebutuhan lokal dan kerjasama pada pihak terkait dan lingkungan yaitu seperti MDL, konservasi dan pengurangan emisi dan ekonomi sirkular. Tata kelolanya yaitu dengan menggunakan audit, laporan triple bottom line dan komunikasi pada stakeholder. Selanjutnya yaitu pada pedoman 14 kita mempelajari tentang strategi kompetitif untuk bertahan atau bersaing. Kenapa strategi kompetitif penting? Yaitu untuk memenangkan pasar dan menjaga probabilitas perusahaan. That's why mengapa strategi kompetitif itu penting, yaitu untuk bertahan dan bersaing pada era global saat ini. Adapun kerangka strategi kompetitif ini yaitu yang pertama yaitu ada analisis rantai nilai atau value chain. Dan yang kedua yaitu pandangan berbasis sumber daya atau FRIO. Dan yang terakhir yaitu strategi samudra biru atau Blue Ocean. Adapun kebalikan dari Blue Ocean ini yaitu adalah Red Ocean. Contohnya adalah Miles dan Snow Model, yaitu adalah Defender, Prospector, Analyzer, dan Reactor. Adapun faktor pemilihan strategi yaitu dengan mengkondisikan industri, kapabilitas, ekspektasi pelanggan, dan lingkungan eksternal dan pesaing. Implementasi yang digunakan yaitu adalah butuh sebuah struktur organisasi yang mendukung perusahaan dan budaya yang tepat pada perusahaan dan SDM yang andal untuk perusahaan dan pengukuran kinerja lainnya. Pada selanjutnya yaitu pada perumahan 15 kita mempelajari tentang valuasi sebuah bisnis yaitu valuasi bisnis. Kenapa belajar valuasi bisnis yaitu penting? Yaitu untuk membantu kita untuk pengambilan keputusan investasi, merger dan akuisisi, pendanaan dan IPO. Metode evaluasi yang paling sering digunakan yaitu dengan pendekatan pendapatan atau DCF atau multiplier, dan yang kedua yaitu ada pendekatan pasar atau disebut comparable presentation, precedent transaction, dan yang terakhir yaitu pendekatan aset atau adjusted book value, liquidation value. Adapun faktor yang mempengaruhi valuasi yaitu adalah yang pertama yaitu ada kinerja keuangan, pertumbuhan, dan kondisi pasar, dan reputasi merek dan kualitas dari manajemen perusahaan. Jadi kesimpulannya, valuasi bukan hanya angka, tapi strategi untuk pertumbuhan perusahaan ke masa yang datang. Jadi kesimpulannya dari seluruh materi yang kita telah pelajari yaitu menunjukkan bahwa manajemen strategik memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam dunia bisnis,
yang dinamis, perusahaan mampu mengembangkan strategi agar relevan dan dapat bersaing secara efektif di zaman sekarang ini. S- Strategi diversifikasi juga menjadi fokus dalam materi, di mana perusahaan memperluas portofolio perusahaan dengan usahanya melalui diversifikasi terkait maupun tidak terkait. Diversifikasi horizontal dan vertikal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko bisnis. Jadi kesimpulannya, materi yang kesimpulannya adalah manajemen strategik memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan kalimat, saya minta maaf dengan saya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.